مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam pada pertengahan bulan Sya'ban atau malam tanggal 15 Sya'ban. Tahun ini, malam nisfu Sya'ban jatuh pada Selasa 7 Maret 2023 hingga Rabu 8 Maret 2023. Dalam hadis riwayat Nasai nomor 2356, Ahmad nomor 21753, dan disahihkan oleh Ibnu Khumaizah, disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah saat di mana catatan amal setiap manusia akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah. Maka saya senang amal saya dilaporkan sementara saya dalam kondisi berpuasa. Tidak hanya itu, momen tersebut juga menjadi istimewa karena merupakan malam yang dikabulkannya doa atau Lailah al-Ijabah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. 5 malam tidak akan ditolak doa di dalamnya: malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam hari raya Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Di sisi lain, malam nisfu Sya'ban juga menjadi saat di mana dosa-dosa orang mukmin diampuni, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi. Rahmat Allah turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Maka dari itu, umat Islam pada malam nisfu Sya'ban ini pun dianjurkan untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya, seperti membaca doa, membaca 2 kalimat syahadat, dan memperbanyak istighfar. Keistimewaan malam nisfu Sya'ban berdasarkan dari beberapa hadis. Salah satu yang populer di masyarakat tentang malam nisfu Sya'ban yaitu hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi makhluknya dan memberi ampunan dosa. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Bagi sebagian kalangan, malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai malam yang mulia. Bahkan ada amalan-amalan yang dikhususkan untuk dikerjakan pada malam tersebut. Lalu, apa saja amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban dan malam-malam lainnya? 1. Membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Dari Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak istighfar. Amalan selanjutnya yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat malam nisfu Sya'ban yaitu memperbanyak istighfar. Hal ini dikarenakan tak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah. Keseharian bergelimang dosa. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Oleh karena itu, meminta ampunan sangat dianjurkan terlebih di malam nisfu Sya'ban. Said Muhammad bin Alawi menjelaskan yang artinya, istighfar merupakan amalan utama yang dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti Sya'ban dan malam pertengahannya. Istighfar dapat memudahkan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pada bulan Sya'ban, dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Yang ketiga, puasa. Puasa di bulan Sya'ban termasuk disunahkan karena melatih agar nanti ketika Ramadan sudah tiba terbiasa dengan puasa. Selain itu,
bulan ini juga banyak dilalaikan oleh manusia sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun kita tidak perlu mengkhususkan hari tersebut tertentu dari bulan Sya'ban untuk berpuasa, karena tidak ada hadis yang benar secara khusus menentukan hari tertentu untuk berpuasa. Keempat, pengingat untuk segera menunaikan qada Ramadan. Nisfu Sya'ban mengisyaratkan makin dekatnya kaum muslim dengan Ramadan. Oleh karena itu, utang puasa wajib segera ditunaikan. Kewajiban qada berpuasa telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 5. Menunaikan sholat tahajud. Amalan terakhir yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban yaitu dengan sholat tahajud. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan ibadah sunnah ini dalam hadisnya, yang artinya sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa bihamdihi ya rabbana alhamdu lillah wa alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ahwal wal afat wa taqilana biha min al-hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa rahmna warhamna sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan fil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwina fi shafaa'il maut wa Allahumma barik lana fi sa'ati Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.